Halo semua, perkenalkan, nama saya Yuliana Celestina Anggun dengan nomor regis 311919075. Saya dari kampus Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penawaran uang. Seperti yang kita ketahui bersama, berbicara tentang penawaran uang berarti berbicara tentang jumlah uang yang beredar. Penawaran uang di sini merupakan jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Kita juga telah mengenal tentang kebijakan moneter, yang dimana kebijakan moneter itu yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penawaran uang atau mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi, penawaran uang merupakan tugas pemerintah melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia. Perubahan jumlah uang yang beredar secara garis besar dipengaruhi oleh uang inti dan pelipat uang. Besarnya uang inti sangat tergantung pada tindakan-tindakan yang ditentukan oleh pemerintah, khususnya Bank Sentral atau Bank Indonesia. Sedangkan pelipat uang adalah di lain pihak dipengaruhi oleh perilaku Bank Sentral dan juga ditentukan oleh perilaku agen-agen ekonomi lainnya seperti bank umum dan masyarakat domestik. Uang beredar tercipta melalui interaksi pasar, yaitu permintaan dan penawaran uang. Jadi, uang beredar dapat bertambah dan berkurang tergantung dari tarik-menarik antara permintaan dan penawaran uang yang tercermin pada perilaku-perilaku utama dalam pasar uang. Proses terciptanya uang beredar merupakan proses pasar. Artinya, hasil interaksi antara permintaan dan penawaran uang dan bukan sekedar pencetakan atau suatu keputusan pemerintah belaka. Apabila misalnya pada suatu waktu tertentu permintaan uang inti tidak klop dengan penawaran uang inti, maka para pelaku dalam pasar uang masing-masing akan melakukan penyesuaian berupa tindakan-tindakan di subpasar uang inti sehingga akhirnya terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Sangat perlu dipahami bahwa konsep uang sangat terkait dengan konsep likuiditas. Suatu aset likuid adalah aset yang dengan mudah dapat dituangkan dengan tanpa kehilangan risiko rugi. Pada satu sisi ekstrim, dari spektrum likuiditas, uang tunai adalah aset yang paling likuid dengan daya beli penuh. Pada tingkat spektrum likuiditas moderat, kita mengenal uang kuasi, yang secara definitif tidak secara langsung berfungsi sebagai medium of exchange. Tetapi pada sisi ekstrim lainnya, kita mengenal aset-aset fisik yang sangat tidak likuid sebagai alat pertukaran, seperti rumah, tanah, dan obligasi jangka panjang. Baik, demikian materi penawaran uang yang dapat saya jelaskan atau dapat saya paparkan. Sekian dari saya, terima kasih.